Pada masa kerajaan Yehuda, terjadi krisis besar yang hampir menghancurkan sebuah bangsa kecil di Timur Tengah. Raja Yosafat menghadapi ancaman militer dari koalisi 3 bangsa, Moab, Amon, dan Meunim. Secara militer, Yehuda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jumlah pasukan musuh jauh lebih besar. Secara strategi perang, peluang kemenangan hampir tidak ada. Namun yang menarik, respons Raja Yosafat bukanlah memperkuat benteng atau menyusun taktik perang besar-besaran. Ia justru mengumpulkan rakyat untuk berdoa dan berpuasa. Dalam catatan 2 Tawarik 20 ayat 12, Yosafat berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terbuka atas keterbatasan manusia dalam menghadapi ancaman besar. Dalam konteks sejarah kepemimpinan, ini adalah langkah yang tidak biasa. Seorang raja mengakui kelemahan di depan publik. Namun justru dari titik itulah titik balik terjadi. Catatan sejarah Alkitab menyebutkan bahwa konflik tersebut berakhir tanpa pertempuran langsung seperti yang dibayangkan. Terjadi kekacauan di kubu musuh yang akhirnya saling menghancurkan. Seringkali dalam hidup kita berusaha memegang kendali. Kita merasa mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Tetapi ada saatnya kita tiba di titik di mana kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saat ini saudara sedang ada di titik itu. Masalah keuangan terasa berat, sakit penyakit belum sembuh, pergumulan keluarga belum selesai, pekerjaan penuh tekanan. Saudara merasa seperti di titik minus, bukan lagi nol, tetapi benar-benar tidak berdaya. Belajarlah dari Yosafat. Ia tidak melihat besarnya musuh. Ia tidak fokus pada ancaman. Ia berkata, "Mata kami tertuju kepadamu." Artinya, fokusnya bukan pada masalah, tetapi pada Tuhan. Charles Spurgeon pernah berkata, "Iman yang paling indah adalah iman yang percaya ketika tidak melihat jalan keluar." Yosafat tidak melihat jalan keluar, tetapi ia melihat kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan. Dan Tuhan benar-benar bertindak. Alkitab mencatat bahwa musuh-musuh itu akhirnya saling menyerang dan menghancurkan diri mereka sendiri. Yehuda tidak perlu berperang seperti yang dibayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan sering menghalangi pertolongan Tuhan, tetapi kerendahan hati membuka jalan bagi mujizat. Ketika kita berkata, "Tuhan, saya tidak mampu," disitulah Tuhan mulai bekerja. Mungkin Tuhan mengizinkan kita sampai di titik minus, supaya kita belajar memandang kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan benar-benar bertindak. Alkitab mencatat bahwa musuh-musuh itu akhirnya saling menyerang dan menghancurkan diri mereka sendiri. Yehuda tidak perlu berperang seperti yang dibayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan sering menghalangi pertolongan Tuhan, tetapi kerendahan hati membuka jalan bagi mujizat. Ketika kita berkata, "Tuhan, saya tidak mampu," disitulah Tuhan mulai bekerja. Mungkin Tuhan mengizinkan kita sampai di titik minus, supaya kita belajar memandang kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, ingatlah, kita tidak berjalan sendiri. Ketika kita merasa tidak tahu harus berbuat apa, arahkan mata kita kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Bekerjalah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Hadapilah setiap tantangan dengan hati yang berserah. Percayalah, Tuhan yang memegang hari ini juga memegang masa depan kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai,
tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.